Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM E1S1227072. Jadi di sini saya langsung saja akan menjelaskan materi tentang Python list. Nah, jadi sebelum itu, apa sih itu Python list? Python list ini digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai atau objek untuk dalam urutan tertentu. Nah, list adalah salah satu tipe data yang paling digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Nah, kita juga dapat membuat list dengan menggunakan tanda kurung siku. Menggunakan tanda kurung siku ini dan memisahkan setiap elemen dalam list dengan tanda koma. Nah, kita juga dapat membuat list yang berisi berbagai tipe data seperti angka, string, objek, dan lainnya. Nah, contoh tipe data list itu di sini kita ada access list item. Nah, Python access list item mengacu pada cara mengakses elemen-elemen dalam sebuah daftar list. Nah, kita dapat mengakses elemen-elemen dalam daftar dengan menggunakan indeks. Indeks adalah nomor yang menunjukkan posisi elemen dalam daftar dimulai dari 0 untuk elemen pertama. Nah, di sini ada contoh kodenya. Kita akan tes. Langsung coba saja. Di sini tadi this ada cherry tadi kalau nggak salah. Selanjutnya if selanjutnya di sini kita pakai perintah print. Terus di sini yes. Apple lanjut di sini kita save, lalu kita lihat yang akan tampil. Nah, maka di sini akan tampil seperti ini. Kita lihat dulu di contoh yang tadi. Kita try it yourself. Minggu pertama. Nah, ini tadi saya menggunakan contoh yang terakhir tadi. Sini access list item. Nah, ini saya menggunakan contoh yang ini. Kita lihat. Nah, akan tampil seperti ini dan sesuai dengan tadi di Visual Studio Code. Nah, jadi pada kode ini merupakan contoh penggunaan pernyataan if dalam Python untuk memeriksa apakah elemen-elemen Apple ada dalam daftar list. Nah, ini ada list. Nah, list ini Apple, banana, and cherry ini adalah pendefinisian daftar list yang disebut list yang berisi 3 elemen, yaitu ada apple, banana, and cherry. Nah, selanjutnya ada if apple in this list. Ini adalah pernyataan yang
memeriksa apakah string apple ada dalam daftar dislist. Nah, dalam koneksi ini adalah operator keanggotaan yang digunakan untuk memeriksa apakah elemen tertentu ada dalam daftar. Nah, selanjutnya jika apple ditemukan dalam dislist, maka pernyataan ini akan dijalankan sesuai tadi. Nah, ini akan muncul seperti ini karena ada pernyataan apple di dalamnya. Selanjutnya kita akan beralih ke change list item. Nah, jadi change list item ini adalah menggambarkan proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengubah elemen konteks pemrograman atau pengelolaan data. Nah, ini berujuk pada modifikasi nilai atau elemen dalam suatu struktur dalam data berbentuk daftar. Nah, sini kita langsung lihat aja kodenya. Sini saya pakai contoh yang saya akan menggunakan contoh yang ini. Kita langsung saja coba. Ini tetap di sini kita menggunakan dislist. Nah, di sini kita save, lalu kita jalankan. Nah, maka akan tampil apple dan watermelon. Kita tes buka di sini, kita lihat try it yourself apakah benar. Nah, maka akan tampil juga seperti tadi apple dan watermelon. Nah, jadi di sini pada baris kedua di list yang 1.3 ini kita menggunakan slicing untuk mengganti elemen dari indeks 1. Nah, hingga sebelum indeks 3 dengan daftar baru yang hanya berisi satu elemen, yaitu watermelon. Dalam hal ini elemen banana atau indeks 1 dan cherry indeks 2 diganti dengan watermelon. Nah, penting untuk kita ingat bahwa slicing dalam Python mengambil elemen dari indeks pertama yaitu inklusif hingga sebelum indeks kedua yaitu eksklusif. Nah, setelah perubahan ini daftar dislist akan terlihat seperti ini. Nah, ada apple dan watermelon. Nah terakhir, pada baris ketiga print pada baris ketiga kita mencetak daftar dislist yang apple diubah hasil cetakannya adalah apple dan watermelon. Nah, jadi setelah kita menjalankan kode ini, elemen banana, cherry, dan daftar dislist telah digantikan oleh watermelon sehingga daftar hanya berisi 2 elemen, apple dan watermelon. Selanjutnya kita akan beralih ke add list item. Nah, kita akan beralih ke ini, add list item. Jadi, add list item adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan menambahkan elemen atau nilai ke dalam sebuah daftar list. Nah, dalam pemrograman atau pengelolaan data. Nah, ini berarti kita sedang memperluas daftar dengan satu atau lebih elemen baru. Nah, ada cara-cara umum untuk menambahkan elemen ke dalam sebuah daftar. Contohnya yaitu yang pertama ada append atau dalam fungsi menggunakan metode append untuk menambahkan daftar baru ke elemen daftar. Nah, selanjutnya ada insert item. Insert item itu fungsi ini menggunakan metode insert untuk menyisipkan elemen baru pada posisi tertentu. Nah, dalam daftar dengan menentukan indeksnya. Nah, selanjutnya ada concatenation, yaitu
kita dapat menggabungkan dua atau lebih daftar menjadi satu dan menggunakan operator penggabungan atau fungsi yang sesuai. Nah, di sini kita langsung saja ke contohnya. Sini saya ambil yang ini. Kita tes ini saja. Kita tes di Visual Studio Code. Tesnya kalau kita jalankan, nah maka akan tampil apple, orange, banana, and cherry. Nah, jadi pada kode ini mengilustrasikan penggunaan metode insert dan dalam bahasa Python, nah, untuk menyisipkan elemen baru ke dalam sebuah daftar. Nah, kita memiliki sebuah daftar yang disebut dislist dengan 3 elemen, yaitu ada apple, banana, and cherry. Nah, pada baris kedua dislist insert 1 orange itu kita menggunakan metode insert untuk menyisipkan elemen orange pada indeks 1 dalam daftar dislist. Nah, dalam hal ini orange akan disisipkan. Hal ini orange akan disisipkan di antara apple indeks 0 dan banana yaitu indeks 1. Nah, sehingga elemen-elemen lain akan bergeser ke kanan. Setelah perubahan itu, kita daftar dislist akan terlihat seperti apple, orange, banana, and cherry. Nah, pada baris ketiga, nah kita akan mencetak daftar dislist yang telah diubah. Hasil cetakan itu apple, orange, banana, and cherry. Nah, jadi setelah kita menjalankan kode ini, nah kita telah berhasil menyisipkan elemen orange ke dalam daftar dislist sehingga daftar tersebut berisi 4 elemen dengan orange berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke remove list item. Nah, remove list item adalah tindakan menghapus satu atau lebih elemen atau nilai dari sebuah daftar list dalam pemrograman. Nah, ini bisa dilakukan dengan menghilangkan elemen yang tidak diperlukan atau untuk mengubah isi daftar sesuai kebutuhan. Nah, cara-cara umum untuk menghapus elemen dari sebuah daftar termasuk yaitu ada metode remove. Nah, remove ini digunakan untuk menghapus elemen pertama dalam daftar yang memiliki nilai tertentu. Nah, jika ada beberapa elemen dengan nilai yang sama, metode ini akan menghapus yang pertama. Nah, ditemukan dalam daftar. Selanjutnya ada metode pop. Metode pop ini kita akan lihat. Selanjutnya itu ada metode pop. Nah, metode pop digunakan untuk menghapus elemen pada indeks tertentu dalam daftar, mengembalikan nilai elemen yang dihapus. Jika kita memberikan indeks sebagai argumen, maka akan menghapus elemen terakhir dalam daftar. Nah, di sini ada tadi kita telah lihat ada instruksi del. Instruksi del itu digunakan untuk menghapus elemen pada indeks tertentu dalam daftar atau bahkan menghapus seluruh daftar jika digunakan tanpa indeks. Nah, kita di sini akan melihat contohnya langsung. Di sini saya akan menggunakan contoh yang sini saya akan menggunakan contoh yang ini, di mana di sini itu akan tampil seperti ini. Akan tampil apple, cherry, banana, and kiwi. Nah, di situ jadi kode ini menggunakan metode remove dalam bahasa Python untuk menghapus elemen dengan nilai tertentu dari sebuah daftar. Nah, di sini kita memiliki sebuah daftar, yaitu disebut ada elemen apple, banana, cherry, banana, dan kiwi. Nah, pada baris kedua di sini di remove banana, itu maksudnya dari dalam kita akan menghapus elemen pertama dengan nilai banana. Nah, dari dalam daftar dislist. Nah, metode ini akan menghapus elemen pertama yang
cocok dengan nilai yang diberikan. Nah, setelah perubahan ini, daftar disis akan terlihat seperti apple, cherry, banana, and kiwi. Nah, kita akan perhatikan bahwa hanya elemen banana pertama yang ditemukan, yang dihapus. Nah, sehingga banana tetap ada dalam daftar. Pada baris ketiga, nah kita akan mencetak daftar disis yang telah kita ubah. Nah, maka akan tampil seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih ke ada kode pop. Nah, di sini ada kode pop. Kita lihat saja seperti tadi ini. Nah, di sini ada banyak, ada perbedaan. Kita lihat saja hasilnya. Kode-kode pop itu akan menampilkan apple dan cherry. Nah, selanjutnya ada del. Kita lihat contohnya di sini. Nah, maka akan tampil seperti itu. Nah, jadi perbedaan antara remove, pop, dan del itu kita akan remove itu akan menghapus elemen dengan nilai tertentu dan tidak mengembalikan nilai, hanya mengubah daftar. Nah, pop menghapus elemen pada indeks tertentu yang mengembalikan nilai elemen yang dihapus serta mengubah daftar, sedangkan del menghapus elemen pada indeks tertentu atau bahkan seluruh daftar dari daftar tanpa mengembalikan nilai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke loop list. Jadi loop list itu adalah istilah yang mengacu pada penggunaan perulangan looping dalam pemrograman untuk mengakses dan memproses setiap elemen dalam sebuah daftar list. Nah, secara berurutan. Tujuan dari loop ini adalah untuk melakukan operasi atau tugas tertentu pada setiap elemen dalam daftar sehingga memungkinkan pemrosesan yang efisien pada banyak data. Nah, ada beberapa jenis perulangan yang umum digunakan dalam pemrograman untuk melooping atau mengeksekusi setiap elemen dalam daftar. Dan 3 jenis yang paling umum yaitu yang pertama adalah for loop. Nah, di sini for loop itu digunakan untuk mengulangi elemen-elemen dalam daftar berdasarkan jumlah elemen atau indeksnya. Nah, ini sangat berguna ketika kita tahu bahwa berapa banyak elemen yang dalam daftar atau ketika kita ingin mengakses elemen berdasarkan indeks. Nah, selanjutnya ada while loop. While loop ini digunakan ketika kita ingin mengulangi elemen-elemen dalam daftar selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, kita mengatur kondisi berhenti untuk menghindari perulangan tak terbatas. Ada list compression, itu list compression adalah teknik yang digunakan untuk membuat daftar baru dengan melakukan iterasi melalui elemen-elemen daftar yang ada dan menerapkan operasi atau transformasi tertentu pada setiap elemen. Nah, di sini kita langsung ke contohnya. Di sini kita bisa lihat contohnya. Ada banyak. Nah, selanjutnya kita akan ke list compression. Nah, list compression adalah konstruksi sintaksi dalam beberapa bahasa pemrograman termasuk Python yang memungkinkan kita akan membuat daftar list baru dengan cara lebih ringkas dan ekspresif dengan melakukan iterasi perulangan melalui elemen-elemen dari satu atau beberapa daftar yang ada dan menerapkan operasi atau transformasi tertentu pada setiap elemen. Nah, ini akan membantu dalam menghasilkan daftar baru dengan lebih sedikit kode atau lebih mudah dibaca. Di sini kita langsung contohnya. Di sini saya akan menggunakan contoh yang ini. Contoh yang ini kita akan mencobanya di sini. Ada apple tadi, banana, cherry, apple, banana, cherry, kiwi, and mango.
sini kita new list. Lalu di sini selanjutnya kita menggunakan perintah print. Lalu kita save, lalu kita menjalankan atau kita run. Sini akan tampil apple, banana, and mango. Nah, pada kode ini sebuah daftar kosong yang disebut new list untuk menyimpan elemen-elemen yang memenuhi kondisi tertentu. Nah, saat inisialisasi new list masih kosong. Nah, kemudian kita menggunakan perulangan for untuk mengiterasi setiap elemen dalam daftar fruits. Variabel s digunakan untuk menyimpan nilai elemen saat ini selama iterasi. Nah, di dalam kondisi perulangan ada sebuah kondisi if yang menguji apakah huruf A ini terdapat dalam elemen S, dan jika iya, maka elemen S akan ditambahkan ke dalam daftar new list menggunakan metode append. Nah, setelah itu iterasi selesai, akan mencetak daftar new list yang sekarang berisi elemen dari fruits yang mengandung nilai A. Nah, di sini akan tercetak yang ada A-nya. Jadi di sini yang ada A-nya yaitu apple, banana, and mango. Nah, apple, banana, and mango karena cherry dan kiwi tidak mengandung elemen A. Selanjutnya kita akan ke sort list. Sini ada sort list. Jadi sort list itu adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada tindakan pengurutan atau sorting. Nah, elemen dalam sebuah daftar list dalam pemrograman pengurutan dilakukan dengan tujuan daftar dalam urutan yang tertentu. Nah, seperti dalam urutan numerik atau alfabetik. Nah, sehingga memudahkan pencarian, analisis, atau penggunaan data. Nah, sini ada contohnya. Sini banyak contoh. Nah, di sini ada kita pakai contoh ini. Jadi pada kode-kode ini kita bisa lihat langsung sini. Selanjutnya kita akan beralih ke copy list. Jadi copy list itu alinan dari sebuah daftar list ke dalam daftar yang baru. Nah, tujuan umum dari operasi ini adalah untuk menggandakan isi dari daftar asli tanpa mengubah daftar aslinya. Nah, hal ini sering digunakan untuk dalam pemrograman untuk berbagai keperluan seperti menjaga salinan data asli yang tidak terpengaruh oleh perubahan di salinan, atau untuk membuat versi yang dapat dimodifikasi dari data yang ada. Nah, contohnya seperti di sini, saya akan langsung mematikannya saja. Sini kita ganti dari sini jadi list. Lalu di sini
save, tapi kita harus ini, lalu kita run. Nah, maka akan tampil seperti ini: apple, banana, cherry, kiwi, dan mango. Nah, pada kode ini kita berikan untuk penggunaan copy. Nah, dalam bahasa pemrograman Python ini untuk membuat salinan dari sebuah daftar list. Nah, di sini langkah-langkahnya kita memiliki elemen list yang berisi 3 elemen, yaitu apple, banana, and cherry. Kemudian kita membuat variabel bernama bernama mylist yang menggunakan metode copy untuk menghasilkan salinan dari list. Hasilnya mylist akan berisi salinan yang persis dengan list, sehingga mylist juga akan berisi 3 elemen. Di sini kita kurangi, di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 akan berisi 5 elemen juga, karena tadi saya sempat hapus hanya beberapa. Jadi 5 elemen akan terisi dan akan tercetak ke layar. Nah, selanjutnya kita akan ke kode yang kedua. Di sini kita ikuti saja seperti contoh yang ada. Di sini kita pakai apple, banana, and cherry. Kita hapus mango dan kiwinya. Kita save. Nah, di sini contoh yang kedua. Di sini saya menggunakan mylist juga, tapi di sini list dalam kurung list. Sini baru kita print mylist. Nah, kita save lagi, lalu kita tampilkan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi pada kode ini juga digunakan untuk membuat salinan dari sebuah daftar list dalam bahasa pemrograman Python, tapi kali ini menggunakan fungsi list dalam kurung. Nah, untuk menciptakan salinan ini adalah bagaimana kode ini bekerja. Nah, kita memiliki daftar list yaitu apple, banana, and cherry. Kemudian kita membuat variabel baru bernama mylist dan menggunakan fungsi list dalam kurung dengan argumen list untuk menciptakan salinan dari list. Fungsi list mengambil argumen merupakan iterable seperti list yang mengembalikan list baru yang berisi elemen dari iterable tersebut. Nah, hasilnya mylist akan berisi salinan list seperti tadi apple, banana, and cherry. Nah, terakhir kita akan mencetaknya. Selanjutnya kita akan ke join list. Nah, jadi join list adalah istilah yang digunakan dalam pemrograman untuk menggabungkan 2 atau lebih daftar list menjadi satu daftar tunggal. Nah, tindakan ini dapat digunakan dengan berbagai cara tergantung pada bahasa pemrograman yang akan digunakan. Nah, dalam bahasa pemrograman Python, kita dapat menggabungkan 2 atau lebih dari daftar menggunakan operator plus atau menggunakan metode extend dalam kurung atau append dalam kurung. Nah, contohnya kita langsung coba aja di Visual Studio Code. Misalnya di sini saya menggunakan ada list 1. Kita isikan A, selanjutnya B, selanjutnya adalah C. Nah, kita copy aja. Selanjutnya di list 2, di sini saya masukkan 1, 2, dan 3. Lalu kita save. Lalu kita tunggu. Kita di sini saya salah menggunakan di sini koma, lalu kita save. Sini juga saya salah, saya menggunakan titik, jadi akan error. Jadi kita lihat lagi. Nah, jadi pada codingan ini list ini kode yang akan diberikan yaitu merupakan penggunaan metode kode extend. Nah, dalam bahasa pemrograman ada list 1 dan list 2 menjadi satu. Nah, inilah kode akan memiliki daftar list yaitu list 1 dan list 2. Kemudian akan menggunakan metode extend dalam kurung. Itu kita di sini karena belum tampil. Di sini kita lupa menggunakan list 1 titik extend. Seperti tadi saya bilang, di sini kita menggunakan extend
jadi list 2. Selanjutnya kita print, kita menggunakan print list 1, kita save, lalu kita lihat hasilnya akan muncul A, B, C, 1, 2, dan 3. Nah, jadi pada kode itu kita kemudian akan menggunakan metode Excel yang tadi saya ketikkan pada list 1 dan argumen list 2. Metode ini akan menambahkan metode semua elemen dari list 2 ke list 1. Nah, sehingga list 1 akan mengandung semua elemen yang ada dari kedua daftar. Nah, setelah operasi extend dilakukan, list 1 akan berisi semua elemen dari list 2 yang ditambahkan ke ujung list 1. Nah, terakhir kode akan dicetak. Nah, selanjutnya kita akan ke list method. Di sini, nah list method ini ada append. Nah, append ini merupakan metode yang digunakan untuk menambahkan elemen baru ke akhir list. Nah, selanjutnya ada clear. Clear ini metode ini menghapus semua elemen dari list sehingga list menjadi kosong. Selanjutnya ada copy. Copy ini merupakan metode mengembalikan salinan atau salinan dari list. Selanjutnya ada count. Count ini metode mengembalikan jumlah kemunculan elemen tertentu dalam list. Selanjutnya ada extend. Extend itu metode digunakan untuk menambahkan elemen-elemen dari list atau iterable lain ke akhir list. Nah, akhir list yang ada selanjutnya ada index. Index ini metode mengembalikan posisi dari elemen pertama yang memiliki nilai tertentu dalam list. Ada insert. Insert itu untuk digunakan untuk menambahkan elemen baru pada posisi tertentu dalam list. Ada pop. Pop itu metode menghapus atau mengembalikan elemen pada posisi tertentu dalam list. Nah, selanjutnya ada remove. Remove itu untuk menghapus elemen dari nilai tertentu dari list. Selanjutnya ada reverse. Nah, ini digunakan untuk mengembalikan urutan elemen dalam list. Nah, ada sort. Metode ini itu untuk sort itu yaitu mengurutkan elemen-elemen dalam list secara default dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita juga dapat mengatur parameter tambahan mengubah cara pengurutan misalnya dari terbesar ke terkecil. Selanjutnya sini dari Excel. Di sini ada exercise. Nah, oke, itu saja materi dari Python list. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.